Iya, di sesi sebelumnya kita udah ngisi tabel dimensi film ya. Sekarang kita coba untuk update tabel fakta kita agar FK filmnya ini sesuai dengan kolom ID di dimensi film. Ini caranya lumayan agak rumit ya. Oke, kita mulai dulu langsung ke step faktanya ya, ke flow fakta. Jadi kita ke tabel prep, kita pindah ke flow tabel fakta. Nah ini dia, kita dapetin data dari beberapa proses yang kemarin sudah kita lakukan. Sekarang saatnya kita perbaiki atau kita update ya. Ini outputnya kita hapus dulu. Proses outputnya dihapus, di delete aja, atau di klik kanan pilih remove. Nah, kita bakal coba update flow-nya. Nah dari clean 3 kita kemarin udah, kita lihat aja ya clean 3 itu isinya apa aja. Kemarin kita udah dapetin data lengkap kayak gini, FK film, FK pelanggan, nilai, tanggal trans, ID, dan FK staff. Kalau kita lihat di proses join 1, ini datanya gabungan antara tabel payment dengan dimensi staff kemarin ya. Kita udah sempat ambil datanya dari dimensi staff, terus kita dapetin kolom ID dari dimensi staffnya. Terus tinggal kita update di kolom staff ID-nya ya, staff ID kolom ID di dimensi staff jadi kolom FK staff gitu. Nah, di sini kita mau update FK filmnya ceritanya. Jadi FK film ini kita mau update. Kita kalau lihat strukturnya kayak gini ya, FK film ini mau kita update dari kolom ID di dimensi film. Sekarang kita lihat struktur utama di Sagala Database-nya dulu dari tabel payment. Nah dari tabel payment ini untuk kita dapetin BK film itu kan film ID. Film ID itu ini ternyata di tabel payment itu nggak muncul ya. Di tabel payment itu nggak ada keterangan kolom film ID. Jadi kita nggak bisa tuh. Kan kalau kita bilang, kalau kita sebut ya film ID ini sebetulnya BK film di tabel dimensi kita di sini ya. Ya ini BK film ini sebetulnya adalah ID film di tabel film di database Aquila. Sekarang gimana caranya kita bisa dapetin dari tabel payment, bisa dapetin film ID-nya untuk masing-masing transaksi. Kita bisa lihat dari tabel payment ini punya relasi yang mendekati ke tabel film ya. Ini bisa ke tabel rental, terus ke tabel inventory, terus dari inventory ada relasi ke tabel film gitu. Biar kita dapetin film ID. Sebetulnya kita nggak perlu sejauh itu, cukup dari tabel payment kita relasikan ke tabel rental. Di rental belum ada, kita relasiin ke tabel inventory. Di tabel inventory ini kita udah dapetin sebetulnya film ID yang bisa kita ambil atau kita ubah namanya jadi BK film gitu. Oke, jadi kita bakal coba arahin atau kita proses join tabel payment ke rental, dari rental ke inventory. Gimana caranya? Kita lihat dulu ya, link penghubung dari tabel payment ke tabel rental itu apa. Kita bisa lihat di sini ada kolom rental ID di tabel payment. Jadi dari tabel payment itu sebetulnya bisa dijoin dulu ke tabel rental dengan rental ID-nya. Jadi langkah pertama kita harus munculin dulu rental ID-nya di tabel payment. Karena kemarin kan kita hapus semua ya. Kalau kita ingat di tabel payment kita itu sebetulnya kita ngapus banyak sekali kolom, banyak sekali field. Nah, field rental ID itu termasuk yang kemarin kita hapus ya. Nah, ini kita munculin dulu datanya. Kita munculin dulu input field sehingga sampai ke clean 3, ini kalau kita munculin di table payment ya, di clean 3 ini harusnya muncul kolom rental ID. Oke, ini ya, muncul ya. Kita bisa lihat di clean 3, kita muncul ya, di clean 3 ini ada rental ID, kolom rental ID.
Nah, dari sini kita coba proses join ke tabel rental. Jadi di Clean 3 ini kita klik rentalnya, kita masukin ke Clean 3 sebagai join. Proses join ini ya, kita dapetin data dari tabel rental. Nah, dari tabel rental ini nggak kita pakai semua, karena nanti yang kita pakai sebetulnya sesuai dengan desain ini ya, desain dari database Aquila. Kita bakal masuk ke inventory lewat inventory ID. Jadi kita cuma butuh kolom inventory ID-nya aja sebetulnya dari tabel rental. Oke, sekarang kita coba proses di sini ya. Kalau ini terlalu banyak, kolom-kolomnya terlalu banyak, tabel-tabelnya terlalu banyak, sebetulnya kita bisa hapus-hapusin aja dulu ya. Kayak FK film ini karena nanti kita bakal isi dari tabel dimensi film, ini bisa kita hapus. Terus rental ID juga udah nggak kita pakai lagi karena proses joinnya udah selesai. Rental ID bisa dihapus di sini. Kolom ID ini juga sebetulnya bisa kita hapus ya, karena pada saat nanti proses join, kita takutnya ada data-data yang bakal nambah jumlah barisnya di transaksi kita. Kenapa? Karena bisa jadi satu rental ID, satu kali transaksi sewa ya, itu dimungkinkan satu kode sewa nomor 1 misalkan ya, itu ada beberapa film yang disewa. Film nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Bisa jadi kemungkinannya kayak gitu, makanya kolom ID-nya nanti kita generate ulang. Nah, di sini prosesnya kita hapus aja deh. Terus kita lihat di ini kan yang oranye dari Clean 3 ya, bawaan dari tabel payment. Kita udah nggak butuhin beberapa kolomnya. Sekarang kita fokus ke tabel rental. Ini juga nggak kita butuhin semuanya ya. Ini kita hapus-hapusin aja semua kolom dari tabel rental kecuali inventory ID, karena nanti inventory ID ini bakal kita pakai buat proses join ke tabel inventory-nya. Oke, kita coba hapus-hapusin dulu. Kita dapetin yang kita sisain seharusnya tinggal kolom-kolom ini aja ya. FK pelanggan, nilai, tanggal transaksi, FK stok, dan inventory ID. Nah, inventory ID ini kita pakai untuk proses join berikutnya ke tabel inventory. Caranya seperti biasa, kita proses aja tabel inventory-nya, kita masukin ke join 7 untuk kita proses join lagi. Kita tunggu sampai kolom-kolomnya muncul ya, bahwa tabel inventory udah masuk ke proses join 9 ya. Kalau kita lihat di join clause-nya ini udah benar, udah dipastiin benar. Nah, di sini ada satu data nih yang nggak match. Kalau kita lihat di sini datanya adalah, kita bisa lihat ya, diklik aja di gambar terakhirnya, terus kita coba buka tabelnya. Mana ya? Di sini kok nggak? Nah, itu dia. Data inventory ID 5 itu nggak ada di film ID-nya ada, store ID-nya ada, last update-nya ada ya. Ini nggak match di data kita. Jadi di data dari payment, dari tabel payment ini, kode inventory ID 5 ini nggak keproses nih. Nggak apa-apa ya, ini kita bisa singkirkan dari data warehouse kita, karena memang datanya nggak valid atau datanya nggak ada pencocokannya, atau memang nggak terbayar datanya, atau datanya memang masuk ke tabel rental tapi referensi filmnya ada ya, tapi transaksinya nggak pernah terbayar. Itu bisa jadi ya. Oke, nggak masalah, kita ada inventory yang nggak ke detect aja sebetulnya ya. Inventory ID 5 ini
nggak pernah ada di tabel payment. Itu mungkin prosesnya dibatalin atau gimana ya, kita nggak tahu ya. Nggak apa-apa, ini kita hilangin aja dari data kita. Yang jelas data kita lengkap sebetulnya ya. Data proses paymentnya itu semuanya bisa kebaca atau match dengan inventory-nya. Ini yang nggak ada cuma data inventory aja, data inventory 5 ini. Nggak ada datanya di tabel rental atau di tabel payment. Oke, kita udah dapetin join 9. Di join 9 kita ada banyak kolom yang nanti perlu kita hilangkan atau bersihkan ya. Di join 9 itu kita udah dapetin inventory ID ya. Kok data tabel-tabel dari inventory-nya hilang semua, nggak masuk ke join 9 ya. Nah, ini harusnya ada inventory ID, film ID, store ID. Oh iya, ini karena tadi diklik ya, di arsiranya diklik, jadinya munculnya itu, munculnya data yang nggak match. Oke, kita dapetin data semua kolomnya. Oke, nah ini sekarang saatnya, karena kita udah lengkap sebetulnya, kita udah dapetin film ID. Yang ini sebetulnya adalah BK film dari tabel dimensi film kita. Nah, ini semuanya sisanya bisa kita hapus. Inventory ID, ini dihapus saja. Terus store ID dan last update ini bisa kita hapus. Kita belum selesai ya. Kita udah sediain atau sisain film ID. Nah, ini kolom-kolom yang kita sisain dari proses flow yang tadi. Kita dapetin FK pelanggan, nilai, tanggal transaksi, dan FK staff dari flow biasanya ya, dari tabel payment tadi. Terus kita dapetin film ID dari tabel inventory. Sekarang kita coba proses join terakhir ini ya, dengan tabel dimensi filmnya lewat kolom film ID ini. Nanti di tabel dimensi film tentunya kita nggak pakai film ID ya, tapi namanya udah berubah jadi BK film, business key filmnya. Oke, kita masuk ke data warehouse kita, terus kita pilih dimensi film, terus kita prosesnya join dengan join 9. Jadi kita geser aja dimensi filmnya ke join 9. Kita lakukan proses join di sini. Dimensi film ini ya, kita bisa lihat bahwa ada error di sana karena memang nama kolomnya beda, jadi si Tableau Prep ini nggak otomatis deteksi kalau join klausanya. Nah, kita perlu deklarasiin manual ya. Di join 11 kita klik add-nya, terus kita pastiin atau kita pasangin film ID di join 9 dengan BK film di dimensi filmnya. Ya, kita bisa dapetin datanya bahwa di dimensi film itu ada 42 data yang nggak match, yang nggak cocok. Tapi sisanya ada 958 dimensi film, dari data dari dimensi film itu match ya. Ini yang 42 ini kemungkinan yang tadi datang dari inventory 5 tadi ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini judul film yang sebetulnya nggak match, yang nggak ada di rental. Jadi ada 42 film yang sebetulnya nggak pernah masuk dalam transaksi sewa menyewa ya. Ini film-film yang nggak laku istilahnya ya. Oke, jadi kita bisa lihat data-datanya bakal muncul kayak gini. Oke, setelah itu tinggal kita simpan aja datanya ya. Ini kan sebetulnya datanya udah ke join, udah dapetin join resultnya, terus datanya udah lengkap. Kita bisa lihat di sini ada banyak tabel
banyak field ya, banyak kolom yang sebetulnya nggak kita butuhkan. Karena kebutuhan di tabel fakta tadi sebetulnya cuma beberapa kolom aja ya. Yang tadi kita lihat sebetulnya ID ini, kolom ID ini yang datang dari tabel dimensi film ini sebetulnya adalah FK film. Makanya nanti kita rename aja. Jadi di sini kita bakal rename jadi FK film. Terus sisanya ini bisa dihapus kayak film ID. Ini kan tadi hasil dari proses join ya, yang kita pakai buat proses join ke tabel dimensi film. Ini bisa dihapus film ID-nya, judul, kategori, dan BK film juga bisa dihapus. Sesuai penamaan kolomnya ya dan tipe datanya. Hal terakhir yang perlu kita lakukan seperti biasa adalah ngebentuk ID, kolom ID. Jadi kita bakal coba lewat clean step. Jadi di join 11 kita tambahin clean step-nya. Setelah itu kita coba create calculated field. Kita buat field baru dengan nama ID. Terus nanti isinya adalah angka berurut dari fungsi row number. Kayak biasa ya, kita butuh tambahan fungsi kayak gini, order by, kolomnya tanggal transaksi kali ya. Terus setelah itu kita bisa panggil row number, terus kita apply and close aja. Di clean ini, proses clean 5 ini harusnya kolom ID kebentuk persis kayak gini. Nah, setelah itu tinggal kita coba simpan dalam tabel fakta. Ini kita buat, setelah clean 5 kita buat outputnya. Perhatikan bahwa di output ketiga ini ya, setelah kita buat outputnya, terus kita setting outputnya ke database, koneksinya ke localhost, database-nya kita pastiin data warehouse kita, terus tabelnya adalah tabel fakta. Di optionnya kita pilih yang replace data. Kita pastiin antara flow dengan isi tabel ini udah sesuai tanpa ada status tambahan. Jadi kalau kondisinya udah kayak gini, harusnya udah oke dan tinggal kita coba run flow aja. Kita coba run flow, terus kita lihat hasilnya di PHP MyAdmin. Seharusnya isi dari FK staff yang tadinya kosong sekarang harusnya udah keisi. Di run flow aja. Oke, kalau kita lihat di proses di Tableau Prep kita udah selesai. Ini pilih done aja. Terus kita lihat di data warehouse kita di tabel fakta ya. Di tabel fakta kita bisa lihat di dimensi di tabel fakta ini di kolom FK film ini datanya masih kosong tadinya ya. Setelah kita proses Tableau Prep-nya, flow-nya kita coba jalanin. Ini kalau kita refresh, seharusnya data di FK film ini terisi dengan kode atau kolom ID dari tabel dimensi film. Oke, sampai di sini harusnya prosesnya udah selesai dan kita udah dapetin isi dari FK film. Nanti di sesi berikutnya kita coba siapin dulu dimensi pelanggannya, terus setelah itu baru kita bisa ngupdate data dari kolom FK pelanggan ini. Oke, gitu aja. Terima kasih.